Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi seputar P3K Guru tahun 2022 yang paling up to date ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, ini ada kabar terbaru dari gurubisa.com Bapak Ibu Guru ya kan, Selasa 2 Agustus 2022. Honorer diangkat jadi BPPK 2022 tanpa syarat. Simak tahapan proses pendataan oleh daerah. Oke, langsung kita ke beritanya Bapak Ibu Guru ya, nggak usah pakai lama. Gurubisa.com sumbernya, apakah honorer diangkat jadi BPPK 2022 tanpa syarat itu benar? Simak apa aja syarat yang dinilai dalam proses tahapan pendataan oleh lingkup daerah. Sebuah surat edaran atau SE yang melegakan bagi para honorer yang akan diangkat menjadi BPPK 2022. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka semua akan berhasil didata dan akan menjadi BPPK 2022 tanpa syarat? Nah, diketahui bahwa kabar honorer dihapus tahun depan bukan sebuah isu lagi, melainkan sudah diteken soal penghapusan honorer di akhir tahun 2023 nanti. Penghapusan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena ada alasan hasil kajian matang. Lantas, bagaimana dengan nasib non-PNS atau tenaga honorer yang saat ini tersebar banyak di instansi daerah seluruh Indonesia? Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Oke. Apakah nasib mereka dibiarkan begitu saja, digantung oleh karena kebijakan baru yang harus menjadi PPBK? Tentu melihat begitu banyak honorer yang saat ini masih mengharapkan uluran kebijakan pemerintah terkait nasib mereka ke depannya. Sebuah surat edaran yang menetapkan untuk mendata semua tenaga honorer yang tersebar di instansi daerah. Hal itu tertuang dalam SE Menpan RB nomor sekian ya kan, yang terbit 22 Juli 2022 lalu ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, lanjut. Nah, nanti terbitnya SE Manpan RB ini 22 Juli 2022 ini dimaksudkan apa? Untuk mengingatkan kembali para pejabat pembina kepegawaian atau PPK bahwa sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 agar setiap instansi pemerintah harus melakukan penataan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing. Hal ini diupayakan untuk mewujudkan kejelasan berupa status karir kesejahteraan para honorer yang bersangkutan. Setelah didata semua, apakah tenaga honorer akan diangkat? Tanpa syarat, simak saja persyaratan yang dinilai dalam proses pendataan oleh lingkup daerah. Jadi benar tanpa syarat, cuma nanti ada hal-hal yang harus dipenuhi ya, sama aja syarat gitu. Ada hal-hal yang dipenuhi ya, hal yang dipenuhi. Oke, jadi tidak semua. Oke, tapi ya tanpa syarat ya. Apakah benar tanpa syarat? Nah, seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Oke, lanjut. Nah, di sini jadi dalam surat edaran tersebut menerangkan bagi pegawai honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah sesuai PP Manajemen PPPK pasal 99 ayat 2, pegawai non-ASN jangka waktu paling lama 5 tahun bisa diangkat menjadi PPPK. Berikut tahapan yang harus ditempuh PPK dalam pemetaan tenaga honorer. Yang pertama adalah melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN atau honorer sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan data dimaksud ke BKN paling lambat 30 September 2022. Yang kedua, penyampaian data honorer yang harus disertai dengan surat pertanggungjawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani PPK. Yang ketiga, perekaman data honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh pihak BKN. Oke. Yang keempat, bagi PPPK yang tidak menyampaikan data pegawai non ASN sebagaimana tersebut pada huruf ABC dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer. Selanjutnya yang kelima adalah kelancaran pemetaan data honorer agar para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Seperti itu. Jadi ada 5 tahapan ya oleh PPK, ya kan. Jadi salah satu syarat honorer diangkat PPPK 2020 adalah mereka yang telah bekerja di instansi pemerintah sesuai dengan PP Manajemen PPPK pada pasal 99 ayat 2, pegawai non PNS dalam waktu paling lama 5 tahun kerja bisa diangkat PPPK. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya infonya.
Saya kira cukup ya video dari Kak Furqan. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton dan tetap diberikan kelancaran ya sampai menerima SK di akhir tahun ini ya, SK BPPK ya. Insya Allah ya, Bismillah saja. Oke, salam semangat dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.